Bagaimana langkah dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi, menciptakan lapangan kerja, mengendalikan anggaran, dan langkah strategis lainnya? Bersama saya, Direktur Utama PT Tempo Intimedia, Arif Zulkifli. Inilah Ngobrol Tempo menyambut HUT RI ke-77, Ekonomi Pulih, Pembangunan Bangkit. Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Nah, ini juga jadi sorotan nih. Pak Kuntoro, selamat pagi, Pak Kuntoro. Pagi, Mas Arief. Iya, Pak Kuntoro. Waduh, ini di mana nih, Pak? Kayaknya bukan di kantor nih, Pak. Enggak, di ruangan, di ruangan. Oh, di ruangan. Baik, Pak. Pak Kuntoro, bagaimana sih langkah dari Kementerian Pertanian untuk bisa maju dan tetap stabil ya, Pak, di masa pandemi ini? Kita tahu juga banyak tantangan yang dihadapi ya di sektor pertanian kita. Salah satunya ya yang lagi ramai kemarin mulut dan kuku, dan meskipun kita tahu persis bagaimana perjuangan dari Kementerian Pertanian untuk mengatasi hal ini. Silakan Pak Kuntoro. Baik, terima kasih Mas Arief. Jadi betul, kita saat ini dihadapkan kepada krisis pangan global begitu ya. Dan ini sesuai dengan statement dari Presiden Jokowi bahwa beliau menyampaikan saat ini dunia tengah dihantui oleh krisis pangan hingga krisis energi. Dan kita semuanya, bukan hanya di internal Kementerian Pertanian, tetapi juga rekan-rekan media, masyarakat, khususnya stakeholder di pertanian wajib mengetahui ini dan mengantisipasi terkait dengan ancaman krisis pangan global ini. Dan kita tahu pandemi, perubahan iklim, kemudian kondisi geopolitik, termasuk juga tensi Rusia-Ukraina yang selalu bergejolak, kemudian Amerika, Tiongkok, dan lain sebagainya, mempengaruhi terkait dengan kelangkaan pangan. Kemudian shortage atau keterbatasan supply. Kemudian tadi disampaikan oleh beberapa narasumber juga terkait dengan harga pangan, pakan, pupuk, energi juga melambung. Ini terkait juga nanti akan mengalami kenaikan inflasi di beberapa negara, kita sudah melihat, dan alhamdulillah saat ini Indonesia cukup kuat menjaga inflasinya, dan yang paling penting kita tidak ingin masyarakat kita kekurangan pangan, kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Ada beberapa agenda yang sudah dipersiapkan bukan hanya oleh Kementerian Pertanian, tetapi bekerja sama dengan seluruh stakeholder di sektor pertanian terkait dengan peningkatan kapasitas produksi. Kami sudah berkali-kali menjelaskan bagaimana cara kita meningkatkan produksi, kaitannya dengan menekan inflasi, kaitannya dengan mengurangi impor, dan lain sebagainya. Kami juga berbicara, kami juga menyampaikan, kami juga membuat program terkait bagaimana mensubstitusi impor kita. Khususnya kemarin Pak Menteri sempat menyampaikan masalah gandum harus disubstitusi dengan kayu, sorghum, sagu, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengurangi impor gula tebu, bagaimana kita mensubstitusi gula tebu menggunakan non tebu dari stevia, aren, lontar, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita tidak tergantung ya 60% bisa diproduksi dalam negeri, tapi sekitar 40% daging sapi kita masih impor. Bagaimana mensubstitusi kita daging itu dengan kambing, domba, itik, ayam yang kita sejauh ini surplus sebetulnya. Dan yang terpenting bagaimana petani juga sejahtera dengan menjaga harga di tingkat petani melalui rantai pasok yang lebih baik, melalui upaya-upaya efisiensi di tingkat petani dan mencari peluang ekspor baru. Kita mengetahui banyak sekali di emerging komoditas seperti sarang burung walet, kemudian porang, termasuk daging ayam dan telur yang saat ini diminati oleh pasar global. Tentu banyak sekali objek-objek yang perlu kita perbaiki, masalah lahan, perizinan, masalah benih, dan ini sering diulas juga oleh Tempo, masalah pupuk, pestisida, alsin, infrastruktur, bagaimana kita menghilirisasi terkait dengan pasar, kemudian juga menyiapkan generasi muda pertanian yang baru, kemudian juga masalah kelembagaan, koordinasi sampai dengan pembiayaan. Ini sudah kita program-program ini sudah kita siapkan, harus kita kawal bersama bagaimana dalam hal lahan misalkan, bagaimana kita memetakan wilayah komoditas untuk tanaman-tanaman atau komoditas yang sesuai sehingga efisien, bagaimana kita memfungsikan lahan-lahan yang non-produktif, bagaimana mengembangkan kawasan sentra-sentra dan lain sebagainya. Perizinan, bagaimana mempermudah perizinan. Ini menjadi perhatian kita semua. Benih, meningkatkan kualitas benih, menyiapkan sampai dengan rantai logistik benih harus kita perhatikan semua. Bagaimana pupuk dan pestisida tersedia dengan harga yang murah. Saat ini harga agak
meningkat seiring dengan peningkatan harga bahan baku. Alsin bagaimana mekanisasi bukan hanya di level petani tetapi juga sampai dengan processing dan hilirisasi Alsin juga perlu kita pertimbangkan. Infrastruktur kami berterima kasih kepada PUPR terkait dengan embung, jalan, cold storage dan lain sebagainya dibantu oleh PUPR. Kemudian hilirisasi dan lain sebagainya. Tentu kita memiliki fokus-fokus komoditas yang menjadi andalan untuk memecah kebuntuan di era pandemi ini. Dan ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana cabai, bawang merah, kedelai, gula, daging sapi, dan lain sebagainya menjadi perhatian kita semua. Dan tentu Kementerian Pertanian perlu didukung juga oleh teman-teman dari stakeholder, bagaimana peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan logistik, pertanian modern, dan ekspor ini menjadi kerja kita semuanya. Begitu, Mas. Pak Kuntoro ya, Pak Kuntoro Boga. Silakan Pak Kuntoro Boga, gimana ngejaganya nih Mas Arief, di ya sektor kalau kita ditanya optimis atau tidak, sebetulnya berbagai krisis di waktu yang lalu membuktikan bahwa kita memang backbone ekonomi kita, kemudian masyarakat kita merupakan masyarakat berbasis atau masyarakat agraris lah seperti itu. Jadi kita sebetulnya sangat optimis dan indikator makro dari sektor pertanian, ekonomi kita memang backbone dari ekonomi Indonesia sebetulnya pertanian dan kita sangat optimis sebetulnya. Tidak ada masalah di situ. Di saat kita ditekan oleh pandemi, pertanian PDB terbukti pertumbuhannya termasuk yang paling tinggi saat itu. Dan juga saat ini kita bisa membuktikan bahwa ekspor pertanian juga meningkat termasuk yang paling tinggi. Tahun lalu sekitar 15%, tahun 2019, kemudian 2020 sekitar 38,68%, dan indikator lain juga kesejahteraan petani ya, dan ini terulang dari 98, kemudian 2010, dan saat ini juga di saat krisis justru pertanian itu menunjukkan karakternya, kekuatannya bahwa pangan, energi, yang 4F itu fuel, fiber, kemudian food and feed itu justru kebutuhan dasar manusia dan itu dibutuhkan oleh semua orang. Kesejahteraan petani juga menunjukkan indikator yang baik begitu ya secara umum, secara makro, dan NTP membuktikan itu. Kemudian juga kita kemarin Presiden Jokowi juga mendapatkan apresiasi dari FAO dan IRI, lembaga terkait dengan penelitian padi nasional, bahwa kita sudah swasembada 3 tahun, dan terkait juga dengan serapan KUR juga yang tertinggi pertanian. Tahun 2020 kita menggunakan KUR 50 triliun, tahun lalu 70 triliun, dan tahun ini bisa sampai 90 triliun. Kemudian juga indikator-indikator lain terkait dengan inflasi di sektor pertanian, harga, dan lain sebagainya juga menunjukkan bahwa kita memang harus optimis sebetulnya, dan perlu masyarakat selain memonitor juga memberikan rasa optimisme terkait dengan pertanian kita adalah tulang punggung dari sektor ekonomi kita secara keseluruhan, dan dibuktikan kemarin sewaktu krisis, backbone, bantalan dari ekonomi pertanian juga menjadi kekuatan dari bangsa kita. Itu saja yang perlu kita sampaikan, dan optimisme itu tentu perlu didukung dengan kerja-kerja nyata dan kerja-kerja yang lebih baik lagi. Itu saja, Mas.